Wenerda. Pengantar. Sejak kemunculannya di kehidupan kita, beragam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik yang kita lalui tidak terlepas dari koneksi internet. Anggaran untuk internet selalu diprioritaskan bahkan cenderung semakin besar, UPG 2020. Contohnya saja dalam transaksi jual-beli. Dengan koneksi internet, kita tak harus datang ke toko luring. Sebagai pembeli, kita dimanjakan dengan kemudahan dan kenyamanan. Sementara itu, sebagai penjual, tidak perlu menghabiskan biaya operasional untuk meningkatkan pendapatan penjualan mereka, Kurnia DKK 2020. Alasan lain dari tingginya transaksi digital adalah harga cenderung lebih murah dibandingkan toko-toko konvensional kerana banyaknya diskon dan promo yang ditawarkan, UPG 2020. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, segala mobilitas fisik sangat dibatasi. Sebagai penggantinya, transaksi jual-beli banyak kita lakukan dari rumah agar terhindar dari kontak langsung dengan kerumunan maupun dari kontaminasi virus melalui benda sekitar sebab metode pembayaran dilakukan secara non-tunai, cashless. Jika ditelisik dari data jumlah penduduk Indonesia per September 2020, sebanyak 270 juta jiwa, BPS, 2020, atau hampir 90% di antaranya sudah pernah melakukan aktivitas pembelian barang atau jasa secara daring. Angka tersebut kian menegaskan bahawa aktivitas transaksi jual-beli daring atau yang kita kenal dengan e-commerce sungguh digemari oleh masyarakat. Gambar kelima, 1. Persentase masyarakat Indonesia pernah belanja daring sumber, olahan penulis. Bukti lain aktivitas ini digemari di Indonesia adalah dengan diperingatinya 12 Desember setiap tahunnya sebagai Hari Belanja Online Nasional, Harbolnas, Pertiwi, 2020. Di hari itu, pembeli dibuat bergairah dengan bermacam-macam voucher belanja berupa potongan harga dan gratis ongkos kirim, ongkir. Grafik perdagangan pada hari itu juga melonjak drastis. Gambar kelima, 2. Ilustrasi Harbolnas sumber, olahan penulis. Secara historis, transaksi jual-beli secara daring bermula dari forum jual-beli, FJB, yang digagas oleh Kaskos di awal tahun 2000, Fahri, 2020. Forum tersebut digunakan oleh penjual dan pembeli untuk memasarkan maupun mendiskusikan produk-produk yang akan dibeli. Sementara untuk transaksi jual-belinya sendiri dilakukan di luar FJB Kaskos. Konon transaksi seperti ini tidak jarang merugikan salah satu pihak. Seperti ilustrasi kasus berikut. Kasus Hasan tersebut memberikan kita pembelajaran penting terkait dengan pertama, pentingnya untuk mengetahui risiko dan menjaga keamanan diri saat bertransaksi di luar platform e-commerce, lokapasar, yang tersedia agar tak merugi nantinya. Kedua, kerugian dari penipuan transaksi di luar lokapasar juga dapat dialami oleh pembeli. Sedangkan kasus penipuan terhadap penjual biasanya terjadi melalui modus calon pembeli lewat strok pembayaran palsu sebagai alat untuk memperdaya penjual seperti ilustrasi kasus Hasan tersebut, sikapi, ND. Ketiga, barang yang diterima tidak berada dalam kondisi prima atau berbeza dari apa yang ditampilkan pada lokapasar. Lantas, bagaimana melakukan transaksi digital yang aman agar tidak tersandung kasus merugikan seperti kasus tersebut? Dalam bab ini, kita perlu mencermati apakah kita sudah memiliki kompetensi-kompetensi pendukung yang harus dimiliki sebelum melakukan transaksi digital. Untuk itu, bab ini disusun atas beberapa bagian penjelasan, dimulai dari mengetahui penggunaan metode pembayaran non-tunai dengan aplikasi dompet digital, jual-beli dalam lokapasar, serta transaksi digital yang aman. Kita sebagai penggunanya dianjurkan untuk mengenal jenis-jenis dari dompet digital, lokapasar, dan beberapa transaksi digital lainnya yang dapat dilakukan. Setelah mengetahui jenis-jenisnya, kita dianjurkan dapat mengakses fitur-fiturnya dengan cermat agar transaksi jual-beli dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Mengenal aplikasi dompet digital.
Namun, sebelum dompet digital hadir seperti saat ini, terdapat sejumlah metode pembayaran yang cukup sering digunakan, yaitu pembayaran dengan kartu kredit, kartu debit, transfer ban, rekening bersama, virtual account, cash on delivery, COD, dan tunai melalui gerai retail. Hingga kini, metode pembayaran tersebut masih eksis dan digunakan sebagai alternatif metode transaksi selain dompet digital, tumbuh usaha, 2019. Gambar kelima, 3. Metode pembayaran sumber, olahan penulis. Dompet digital hadir sebagai upaya dalam mewujudkan metode pembayaran non-tunai untuk berbagai keperluan ataupun kebutuhan. Berdasarkan data iPrice dan Jakpat pada kuartal 2 2019-2020, terdapat 26% dari total 1,000 responden yang memilih untuk menggunakan dompet digital sebagai metode pembayaran saat mereka melakukan transaksi digital, Devita, ND. Tahun 2007, Doku ID hadir sebagai perusahaan penyedia layanan pembayaran elektronik pertama di Indonesia. Doku merupakan dompet digital pertama di Indonesia pada tahun 2013. Pada Mei 2020, jumlah mitra bisnes Doku mencapai 150,000 merchant. Sementara itu, pengguna Doku telah mencapai 3 juta pengguna, Fadila, 2020. Hingga saat ini, mengacu laporan Populix, pemenuhan kebutuhan konsumsi hari meningkat menggunakan dompet digital sebanyak 29,67% selama pandemi COVID-19 Jati, 2020. Alih-alih menerapkan segala aktivitas dengan protokol kesehatan, dompet digital justru menjadi pilihan aman dan nyaman selama pandemi. Gambar V4. Pengguna dompet digital sumber, olahan penulis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Snapchart, per Desember tahun 2020 lalu, ShopeePay digadang-gadang sebagai dompet digital dengan jumlah transaksi tertinggi, yaitu sebanyak 32% dari total transaksi dompet digital di Indonesia. Transaksi ShopeePay melonjak melampaui GoPay dan OVO sejak Juni tahun 2020 lalu. Jika dibandingkan dengan pengguna dompet digital lainnya, survei terhadap 1,000 responden pengguna ShopeePay ada sebanyak 72%, kemudian disusul OVO, 55%, GoPay, 52%, Dana 40%, dan Lingaja, 21%. Husaini, 2020. ShopeePay banyak melakukan kerjasama dengan mitra dagang di seluruh Indonesia sebagai metode pembayaran non-tunai. Hal ini disadari dan dilakukan oleh ShopeePay agar dapat menyaingi posisi dompet digital OVO dan GoPay yang banyak digunakan saat bertransportasi daring. Tabel V1. Persentase penggunaan dompet digital. Fintech. September %. Desember %. ShopeePay. 68. 72. OVO. 56. 55. GoPay. 56. 52. Dana. 42, 40. Lingaja, 19, 21. Sumber, Snapchart dalam kata data, 2020. Walaupun kita sudah mengenal ShopeePay sebagai dompet digital terbanyak yang digunakan masyarakat Indonesia, tidak ada salahnya kita mengetahui dompet digital lainnya yang termasuk ke dalam 5 besar dompet digital terbanyak digunakan. Mari kita kenali satu persatu 5 besar dompet digital terbanyak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini beserta layanan-layanan yang diberikan. ShopeePay. ShopeePay adalah fitur dompet digital yang terintegrasi dengan Lokapasar Shopee. ShopeePay dapat digunakan sebagai salah satu metode pembayaran dan penyimpanan dana jika ada pengembalian dana di Lokapasar Shopee. Saat ini ShopeePay dapat digunakan sebagai mode pembayaran non-tunai pada mitra dagang yang bekerja sama. Salah satu keunggulan dari penggunaan ShopeePay adalah mendapatkan gratis ongkir dan tawaran diskon atau promo tertentu pada saat melakukan transaksi jual-beli. Untuk mengisi saldo ShopeePay Anda dapat melakukannya dengan beberapa cara, yakni melalui BCA OneClick, transfer dari bank yang bekerja sama, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Saku. Gambar V5. ShopeePay.
Sumber, dokumentasi penulis dari laman ShopeePay, 2021. OVO. OVO adalah salah satu dompet digital yang dimiliki oleh Lipo Group Winarto, 2019. OVO dapat digunakan untuk pembayaran listrik, pembelian pulsa prabayar, pembelian voucher game, pembayaran BPJS, pembayaran internet dan TV kabel, pembayaran asuransi, dan pembayaran biaya pendidikan. OVO bermitra dengan Tokopedia, Grab Indraini, 2020, juga beberapa mitra dagang lain yang bekerja sama. Untuk mengisi saldo OVO kita dapat melakukannya dengan beberapa cara, yakni melalui mitra pengemudi, OVO Booth, melalui Tokopedia, ATM, internet banking, SMS banking, kartu debit, dan kartu kredit. Gambar V7. OVO. Sumber, dokumentasi penulis dari laman OVO, 2021. GoPay. GoPay adalah layanan pembayaran yang disediakan oleh Gojek. Sama dengan para kompetitornya, GoPay juga dapat digunakan sebagai mode pembayaran non-tunai pada mitra dagang yang bekerja sama. Untuk mengisi saldo GoPay, kita dapat melakukannya dengan beberapa cara, yakni melalui driver Gojek, minimarket Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan Plusdan, dan Pegadaian terdekat, BCA OneClick, mobile banking, ATM, dan SMS banking. Gambar V8. GoPay. Sumber, dokumentasi penulis dari laman GoPay, 2021. Dana. Dana merupakan salah satu metode pembayaran yang terintegrasi dengan Bukalapak dan TIXID. Untuk mengisi saldo Dana, kita dapat melakukannya dengan beberapa cara, yakni transfer bank yang bekerja sama dengan Dana, Alfamidi, Alfamart, dan melalui transfer saldo dari pengguna Dana yang lain. Gambar V9. Dana. Sumber, dokumentasi penulis dari laman Dana, 2021. Lingaja. Lingaja yang sebelumnya alih nama dari Telkomsel Cash to Cash adalah layanan pembayaran non-tunai yang ada di Indonesia dari Telkomsel dan anggota BUMN. Lingaja dapat digunakan untuk pembelian pulsa, data, pembayaran listrik, pembayaran TV kabel, kartu pascabayar, PDAM, transportasi umum, transaksi dengan mitra dagang Lingaja, dan isi ulang e-money. Untuk mengisi saldo Lingaja, kita dapat melakukannya dengan beberapa cara, yakni transfer bank yang bekerja sama dengan Lingaja, di Grapari dan KIOSK yang sudah bekerja sama, di toko retail, dan cash in point yang sudah bekerja sama, dan dari ATM yang sudah bekerja sama. Gambar V10. Lingaja. Sumber, dokumentasi penulis dari aplikasi Lingaja, 2021. Setelah mengenal 5 besar dompet digital terbanyak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, ada langkah-langkah penting yang perlu diketahui agar dompet digital favorit Anda dapat digunakan saat melakukan transaksi digital. Berikut langkah awal bagi Anda mengaktifkan dompet digital favorit yang akan digunakan. Bagan V1. Langkah-langkah mengaktifkan dompet digital sumber, olahan penulis. Setelah melakukan aktivasi, Anda perlu melakukan langkah verifikasi akun dari dompet digital favorit Anda. Bagan V2. Langkah-langkah verifikasi akun dompet digital sumber, olahan penulis. Berikutnya, langkah-langkah yang harus Anda ketahui saat menggunakan dompet digital favorit ketika melakukan transaksi digital. Bagan V3. Langkah-langkah penggunaan dompet digital sumber, olahan penulis. Berikut tangkapan layar sebagai contoh dalam pembayaran menggunakan ShopeePay melalui aplikasi Shopee. Gambar V6. Langkah-langkah pembayaran dengan ShopeePay sumber, dokumentasi penulis dari aplikasi Shopee, 2021. Penggunaan dompet digital adalah alternatif praktis yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia saat melakukan pembayaran secara non-tunai di beberapa mitra dagang yang bekerja sama. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah mudah berikut. Bagan V4. Langkah-langkah pembayaran non-tunai dengan dompet digital sumber, olahan penulis. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ipsos terhadap 1,000 responden menunjukkan bahwa kebanyakan pengguna dompet digital di Indonesia tidak hanya berfokus pada satu brand dompet digital saja. Devita, N. D.
Pengguna bisa memiliki lebih dari satu dompet digital untuk memenuhi kebutuhan transaksi digital mereka. Ipsos menyimpulkan sebanyak 47% pengguna memiliki 3 atau lebih akun dompet digital pada ponsel mereka. Lebih lanjut, 28% pengguna memiliki 2 akun dompet digital, dan 21% lainnya hanya memiliki 1 akun dompet digital. Gambar V11. Pengguna menggunakan lebih dari satu brand dompet digital sumber, IPRICE 2020. Gambar V12. Menunjukkan penggunaan aplikasi finansial di Indonesia mengalami peningkatan total sesinya dari bulan ke bulan. Analisis sesi pada aplikasi finansial di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan hingga 70% sejak Juni tahun 2019 hingga Juni tahun 2020. Peningkatan ini diduga karena adanya penggunaan lebih dari satu brand dompet digital yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Apa yang menyebabkan terjadinya penggunaan lebih dari satu brand dompet digital yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia? Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis secara daring kepada beberapa pengguna dompet digital, mereka menggunakan lebih dari satu brand dompet digital karena sejumlah alasan, di antaranya karena iming-iming promo, diskon cashback, menyesuaikan lokapasar yang digunakan, menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan, menyesuaikan lokasi, daerah saat menggunakan dompet digital, dan mengejar biaya gratis saat transfer antar bank. Kurnia DKK. 2020. Transaksi jual beli melalui LOKAPASAR. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi mengakibatkan banyak perubahan yang memaksa kita harus menyesuaikan diri. Keadaan ini juga dibarengi dengan komitmen Indonesia setelah diluncurkannya, Making Indonesia 4.0 Perindustrian, 2019 April tahun 2018. Lalu, bahwa Indonesia dan seluruh perangkatnya siap menghadapi revolusi industri yang lebih maju. Termasuk menghadapi perubahan, dari aktivitas yang mulanya menggunakan cara konvensional kemudian dengan adanya revolusi industri siap berganti menjadi cara digital. Salah satunya adalah dengan kemunculan transaksi, lokapasar, dan dompet yang serba digital. Lokapasar Marketplace adalah satu platform yang menawarkan produk dan layanan dari banyak penjual yang dapat dibeli oleh klien pembeli. Sebagian besar produk dan layanan yang dijual berasal dari perusahaan eksternal, meskipun beberapa platform juga dapat menawarkan produk mereka sendiri. Kawa dan Waisiak, 2019. Konon menggunakan lokapasar tertentu adalah pilihan terbaik bagi para penjual dalam menjual produk dan jasa, karena bisa menekan biaya yang harus dikeluarkan, demi efisiensi dan profitabilitas untuk promosi dalam rangka peningkatan pendapatan. Pranasop, 2019. Zinghan, 2005. Pada tataran ini pihak lokapasar adalah yang memegang kendali promosi dan yang bertanggung jawab atas biaya-biaya operasional lain yang harus dikeluarkan. Mode lokapasar adalah pilihan yang disukai penawaran produk sangat beragam. Tian DKK. 2018. Ketersediaan penjual yang banyak untuk satu barang yang dicari dalam lokapasar, juga menjadi poin yang sangat menguntungkan bagi para pembeli karena pembeli dapat membandingkan harga dari satu toko dengan toko lainnya. Hadirnya lokapasar seperti saat ini sungguh memudahkan kita sebagai pengguna dalam melakukan transaksi jual beli dari mana dan kapan saja. Rosusana, 2008. Selain itu, melalui lokapasar, pembeli dapat menemukan penjual yang menyediakan barang-barang yang belum dijual di toko-toko pada umumnya. Misalnya sepatu dengan merek dan seri tertentu atau barang elektronik yang belum masuk secara resmi di gerai-gerai konvensional. Pilihan lain melakukan transaksi jual beli melalui lokapasar adalah alasan keamanan yang lebih terjamin jika dibandingkan dengan bertransaksi digital. Mustikasari, 2019. Pengguna juga akan disarankan melakukan pembayaran melalui nomor rekening resmi dari lokapasar. Sebab jika barang jasa yang dibeli sudah diterima, maka pihak lokapasar yang akan menyalurkan dana kepada penjual. Indonesia adalah negara berkembang yang paling adaptif dalam mengembangkan lokapasar. Hal ini terbukti dengan banyaknya lokapasar yang terus bermunculan dari tahun ke tahun. Lokapasar pertama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah Bineka.com. Lokapasar pelopor ini hadir membersamai masyarakat Indonesia dari tahun 1993.
Hingga kini, Bineka.com yang identik dengan produk IT-nya masih tetap eksis dengan menawarkan berbagai inovasinya. Salah satu inovasi yang dirintis dan ditawarkannya adalah layanan sektor jasa. Bineka.com hadir dengan inovasi tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelaku bisnis maupun konsumen Werdiningsih 2020. Layanan lain yang juga disediakan oleh Bineka.com adalah layanan jasa perpajakan, pengelolaan sumber daya manusia, hingga layanan pemeriksaan kesehatan Arianto 2019. Gambar V12. Laman Lokapasar Bineka.com sumber, dokumentasi penulis dari laman Bineka.com 2021. Kehadiran dan kesuksesan Bineka.com sebagai pelopor Lokapasar di Indonesia diikuti oleh Lokapasar baru, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD, Orami, Sociola, Zalora, dan masih banyak lagi Lokapasar lainnya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh ePrice, Shopee menempati posisi sebagai Lokapasar terbanyak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan rata-rata kunjungan sebanyak 93,4 juta per bulannya. Jayani, 2020. Posisi Lokapasar berikutnya diikuti oleh Tokopedia dengan rata-rata kunjungan sebanyak 86,1 juta per bulannya. Gambar V13. Persentase Lokapasar terbanyak digunakan sumber, Katadata, 2020. LOKAPASAR yang terbanyak digunakan di Indonesia. Shopee merupakan Lokapasar yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Di balik kesuksesan yang diraih oleh Shopee, ada Chris Feng sebagai pendiri dan pemilik dari Sea Group. Shopee didirikan pada tahun 2015 lalu di Singapura hingga akhirnya melakukan ekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan tentunya Indonesia. Chris Feng memilih melebarkan sayap Shopee ke Indonesia bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan pengguna internet di tanah air juga sangat tinggi. Tidak salah bahwa Indonesia sendiri memiliki kontribusi mencapai 30% dari total pasar yang diraih oleh Shopee. Gambar V14. Chris Feng, pemilik Shopee sumber, olahan penulis. Shopee berhasil melakukan promosi dalam waktu singkat karena dibuat semenarik mungkin dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Shopee hadir ke masyarakat luas sebagai platform berbasis desktop dan mobile. Namun saat ini Shopee fokus pada basis mobile, karena digunakan lebih mudah dan praktis. Dengan demikian pembelian maupun penjualan mudah dan cepat dilakukan. Dalam kurun waktu 4 tahun, Shopee berkembang sangat pesat menemani masyarakat Indonesia dan menjadi pilihan Lokapasar terbaik untuk berbisnis dan berbelanja. Muhammad, 2020. Shopee memiliki fitur-fitur terbaik yang sangat disenangi oleh pembeli. Konon fitur-fitur inilah yang membuat Shopee ada di hati penggunanya. Di antaranya fitur gratis ongkir, COT, cashback dan voucher, Shopee Coin dan Shopee Pay, Shopee Game, Flash Sale, My Campaigns Shopee, Top Picks from Shop, dan My Ads. Shopee Game adalah fitur yang dihadirkan oleh Shopee yang tidak dimiliki oleh Lokapasar lainnya. Melalui Shopee Game selain berbelanja, pengguna dapat memainkan game-game yang tersedia, seperti Goyang Shopee, Shopee Potong, Shopee Goyang Jari, Shopee Poli, Shopee Tanam, Shopee Candi, Shopee Lempar, dan yang terbaru adalah Shopee Candi dan Shopee Link. Pemenang dari Shopee Game akan mendapatkan berbagai macam reward yang bisa digunakan pembeli saat melakukan transaksi Kledo, N.D. Berikut langkah-langkah mendasar yang dapat dilakukan agar Anda tidak keliru saat bertransaksi melalui Lokapasar. Temukan produk yang diinginkan dengan menjelajahi berbagai kategori dan subkategori menggunakan fitur pencarian. Pilih produk yang diinginkan dari hasil pencarian. Jika ingin membuat penawaran dengan penjual, kebanyakan Lokapasar menyediakan fitur chat untuk memudahkan pembeli berkomunikasi langsung dengan penjual. Jika penawaran selesai dilakukan, ikon keranjang digunakan untuk memasukkan produk ke keranjang belanja untuk membuat pesanan. Apabila produk yang diinginkan memiliki variasi ukuran, jenis, warna, dan model yang harus dipilih, setelah klik ikon keranjang pembeli harus menentukan pilihan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses checkout. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman keranjang belanja. Pilih produk yang ingin dibeli dan pilih voucher yang ingin digunakan jika ada.
Apabila Anda memiliki voucher dan bonus-bonus lainnya, Anda dapat menggunakannya untuk mengurangi total belanja. Lalu klik checkout. Pada halaman checkout, pastikan alamat pengiriman sudah benar, kemudian pilih jasa kirim dan tentukan jam pengiriman, pengiriman setiap saat atau pengiriman pada jam kantor. Pilih metode pembayaran yang diinginkan. Apabila pembayaran sudah berhasil dilakukan, pembeli akan mendapatkan konfirmasi dari Lokapasar secara langsung dan produk yang kita beli akan otomatis ada di halaman pesanan dengan menunjukkan status-status dari proses pengiriman. Beberapa Lokapasar juga menyediakan fitur hubungi penjual jika kita sebagai pembeli masih memiliki pertanyaan terkait pesanan Anda. Berikut tips saat melakukan transaksi pembelian yang dapat Anda lakukan di Lokapasar favorit Anda. Pertama, jangan lupa membandingkan harga satu produk dari satu toko ke toko digital lain yang menjual barang yang sama. Hal ini adalah keunggulan dan kemudahan yang dapat kita lakukan secara praktis saat belanja digital jika dibandingkan belanja secara konvensional. Kedua, pilihlah harga yang sesuai dengan kemampuan finansial. Berikut juga kesesuaian keterangan barang yang dicantumkan oleh penjual. Pastikan keterangan barang yang dicantumkan oleh penjual tidak bertele-tele dan masuk akal dengan kondisi barang sesungguhnya. Pada tahapan ini kita bisa melihat peringkat penjual dengan perolehan bintang yang dicapai selama penjualan mereka. Peringkat penjual juga dapat diyakini lebih lanjut dengan memperhatikan komentar-komentar yang diberikan oleh banyak pembeli pada setiap penjualan barangnya. Hal ini semakin menambah keyakinan sebagai pembeli saat memutuskan melanjutkan transaksi pembelian melalui Shopee. Jika tertarik mendaftarkan diri sebagai penjual di beberapa Lokapasar favorit Anda, ada hal penting yang juga harus diketahui untuk menyikapi diri sebagai penjual yang royal. Pada umumnya Lokapasar menyajikan banyak toko yang berkemungkinan menjual barang yang sama. Oleh karenanya, penting sebagai penjual untuk menerapkan tips berikut agar toko digitalnya menjadi toko digital favorit. Pertama, upayakan menggunakan foto produk yang menarik agar pembeli dapat mempertimbangkan foto yang Anda gunakan saat memutuskan membeli produk. Upayakan menggunakan foto asli. Foto asli adalah salah satu pertimbangan pembeli milenial saat memilih dan memilah toko yang akan dipilih ketika melakukan transaksi digital. Kedua, berikan keterangan yang jelas dan jujur terkait produk atau jasa yang dijual. Kejujuran sebagai penjual adalah tolak ukur yang harus dijaga jika menginginkan pembeli mau berlangganan di toko digital Anda. Ketiga, berikan pelayanan yang baik kepada pembeli jika ada yang bertanya melalui fitur chat yang telah disediakan masing-masing Lokapasar. Keempat, berikan harga terbaik dan promo menarik. Kelima, terakhir adalah tips jaminan sebagai penjual, bahwa pembeli tidak akan lari ke toko yang lain, jika harga dan promo yang ditawarkan sebanding dengan kualitas barang yang dijual. Keenam, manfaatkan fitur-fitur seperti My Campaigns Shopee dan My Ads agar toko digital semakin terdepan. Bertransaksi digital dengan aman. Segala kemudahan yang dapat kita rasakan sejak adanya internet, membuat banyak aktivitas dapat kita lakukan dengan aman dan nyaman. Di antaranya adalah dengan melakukan transaksi digital dari rumah dan mengurangi kontak langsung dengan menggunakan metode pembayaran secara tunai. Oleh karenanya, transaksi digital dengan dompet digital dan Lokapasar yang beragam semakin dekat pada keseharian kita. Hal-hal penting yang harus kita ketahui dalam melakukan transaksi digital adalah transaksi yang aman. Bila melalui Lokapasar, lakukan pembayaran ke rekening Lokapasar yang resmi. Setelah melakukan konfirmasi bila barang sudah diterima, pihak Lokapasar yang akan menyalurkan dananya ke penjual. Tahap aman seperti ini akan menghindarkan kita dari penipuan saat berbelanja digital. Demikian juga dengan pembayaran non-tunai menggunakan dompet digital. Segala transaksi digital yang bekerja sama dengan penyelenggara dompet digital yang ada dan berkembang di Indonesia dapat dilakukan dengan mudah, praktis, dan nyaman. Penutup. Sejak adanya internet, banyak aktivitas dapat kita lakukan dengan aman dan nyaman, termasuk transaksi daring. Lebih-lebih pada masa pandemi COVID-19 saat ini, segala aktivitas dianjurkan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Alih-alih mengambil risiko, transaksi jual-beli pun saat ini lebih banyak dilakukan dari rumah. Hal ini yang membuat para pengembang berlomba-lomba menyediakan platform transaksi daring yang mendukung, di antaranya aplikasi dompet digital dan Lokapasar.
Sayangnya, kondisi infrastruktur internet yang belum merata di Indonesia berimplikasi pada kesenjangan kecakapan masyarakat dalam praktik transaksi digital. Dengan demikian, bab ini hadir membersamai masyarakat Indonesia untuk siap menghadapi era digital sesungguhnya. Salah satunya melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari cukup dengan melalui telepon pintar di genggaman. Segala kebutuhan mulai dari makanan, pakaian, hingga kebutuhan tambahan lainnya dapat diperoleh melalui transaksi digital. Rekomendasi bertransaksi digital untuk wilayah 3T. Gambar V15. Grafik pengguna internet per wilayah sumber, APJ, 2020. Akses internet disadari memang belum merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tidak seluruh daerah di Indonesia pun bisa merasakan pengalaman bertransaksi digital. Misalnya bagi mereka yang berada di wilayah 3T, transaksi digital akan mengalami halangan karena keterbatasan infrastruktur internet. Dengan keterbatasan ini, loka pasar dan dompet digital tentu sulit membuka kerjasama dengan mitra dagang di daerah 3T dalam mewujudkan metode pembayaran non-tunai dan transaksi digital lainnya. Dengan demikian, sinergisme pemerintah salah satunya melalui penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT) tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat diupayakan segera. Hal ini agar transaksi digital dapat terwujud untuk seluruh wilayah di Indonesia. Rekomendasi bertransaksi digital untuk anak dan lanjut usia. Untuk kelompok usia tertentu seperti anak-anak dan lanjut usia, diperlukan pengawasan khusus dalam melakukan transaksi digital melalui loka pasar atau transaksi digital melalui mitra dagang yang bekerja sama. Hal ini penting agar kelompok-kelompok usia ini tidak menjadi sasaran empuk dari pihak-pihak yang hendak memanfaatkan situasi untuk tindak penipuan. Secara spesifik terkait dengan pengembangan bab, dijabarkan sebagai berikut. Bagan V6. Arah pengembangan bab sumber, olahan penulis. Akhirnya, semoga bab ini dapat memudahkan aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat Indonesia di era 4.0. Selain itu, dapat menjadi antisipasi bagi kita agar terhindar dari segala penipuan yang mungkin sedang mengintai. Panduan praktis ini dapat dikembangkan lagi secara spesifik untuk kebermanfaatan yang lebih maksimal dalam memandu kita di masa mendatang. Evaluasi kompetensi.